Oke guys, kali ini aku akan mereview salah satu aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk memeriksa atau mengecek kesalahan dari kalimat ya. Kesalahan ini yaitu dalam bentuk kesalahan grammar. Nah, adapun untuk aplikasinya ini bisa sobat temukan di alamat grammarcheck.net. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di kotak kosong ya di bagian tengah sini, di sini tempat kita memasukkan kata atau kalimat yang akan kita cek grammarnya. Kemudian tinggal kita klik free check atau deep check untuk pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Nah, adapun kalimat yang bisa kita input di sini boleh langsung kita ketik ya. Jadi kita ketik atau bisa juga kita copy paste dari paper ya, dari Word misalnya. Ya biasa kalau kita nulis paper ya, sebagai mahasiswa misalnya atau sebagai dosen ya, kita ingin publikasi, maka ya kita sudah membuat tulisannya ya dalam bahasa Inggris, tetapi mungkin kita masih merasa kurang yakin ya, atau kita sudah merasa sudah tepat ya penggunaan grammarnya, namun kalau kita ingin lebih merasa yakin ya, kita bisa memeriksakannya ya atau mengeceknya menggunakan aplikasi Grammar Check tadi. Nah, misalnya di sini saya akan mengcopy ya satu paragraf. Oke, jadi kita langsung kopikan ke sini, taruh di sini. Nah, bahkan sebelum kita mengklik free check pun dia sudah ditampilkan di sini. Kenapa di sini? Karena sudah terembed ya. Jadi kalau yang di browser yang saya gunakan di Chrome, ini saya sudah menginstal semacam plugin yang bisa langsung memeriksa kesalahan di dalam kalimat ya, dalam hal ini yaitu kesalahan grammar. Nah, namun kalau misalnya sobat belum menginstal pluginnya, bisa langsung menggunakannya ya, jadi jangan khawatir. Jadi langsung klik free check ya, biasanya kesalahannya sama ya, dan bahkan mungkin kalau lebih detail juga akan ditampilkan beberapa kesalahan atau ketidaktepatan ya di dalam penggunaan kata misalnya atau istilah di dalam kalimat atau paragraf yang tadi sudah kita copy ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahkan ada tambahan ya beberapa ketidaktepatan kata, atau misalnya kata yang dianggap asing ya atau jarang digunakan, itu juga ditampilkan diberi garis bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau kita klik ya seperti ini, organizational ya, maka dia memberikan alternatif ya. Jadi kata apa yang sebaiknya kita gunakan ya. Oke, jadi misalnya kalau kita klik, oke seperti ini. Kemudian di sini ada PTS, mungkin dianggap sebagai istilah yang asing. Grammar Check juga memberikan alternatif ya, kata yang mungkin bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya memang istilah ini walaupun asing, tetapi ini sudah merupakan singkatan ya, istilah yang harus kita gunakan ya, kita bisa klik ignore suggestions ya. Jadi sesuatu yang memang walaupun jarang digunakan, tetapi sebenarnya ini tidak bisa kita hindari ya. Nah, kemudian yang ini ya, jadi human misalnya, seharusnya the human ya, jadi harus diberikan alternatif ya, solusi kata yang lebih tepat. Oke, ini seharusnya dalam bentuk plural atau jamak ya, jadi kita bisa perbaiki
Oke, bisa kita klik free check kembali. Ini kita ignore. Oke, atau kalau misalnya ini memang merasa janggal atau istilah yang memang sangat jarang digunakan, ya boleh kita hapus ya. Oke, jadi kita perbaiki semuanya sampai semua kata yang di garis bawah itu tidak ada lagi. Oke, mungkin bisa kita ganti dengan istilah yang lebih umum. Ya, terkadang istilah-istilah yang jarang digunakan, sebenarnya ada istilah padanan yang lebih bersifat umum atau lebih sering digunakan, ya kita beralih ya ke istilah yang lebih sering digunakan tersebut ya. Maksudnya jangan kita membuat istilah sendiri namun ternyata istilah tersebut asing ya. Jadi sebaiknya kita beralih dengan istilah yang sudah sering digunakan oleh para penulis pada umumnya. Oke, jadi kalau ditampilkan no writing error were found, berarti script ya atau tulisan yang tadi sudah kita periksa, kemudian sudah kita perbaiki, itu sudah bebas dari kesalahan grammar. Oke, jadi kita klik OK dan ini bisa kita copy kembali ke file Word-nya ya. Jadi yang sudah kita perbaiki bisa kita taruh kembali ke sini. Oke, demikian ya tentang ya sedikit cara penggunaan ya dari aplikasi grammar check yang bisa kita temukan di alamatnya ya secara online. Ya, aplikasi ini ya kalau dari penilaian yang bisa saya berikan sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi aplikasi ini sifatnya free ya, jadi kita gratis menggunakannya. Nah, mungkin terdapat aplikasi lain yang sejenis yang bisa sobat gunakan. Silakan ya berbagi di komen. Namun ya pada intinya aplikasi seperti ini atau yang sejenis memudahkan kita ya. Apalagi yang kita bukan natif ya, berarti kita memiliki keterbatasan ya di dalam olah kata khususnya dalam bahasa Inggris ya, seperti grammar ini sangat terbantukan sekali ya. Oke, demikian saja informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.